Oke, pemirsa, Anda masih menyaksikan Newsline siang hari ini dan dalam segmen ini kita akan membahas yang menjadi trending topik yaitu retret kepala daerah dengan pencarian lebih dari 5.000 pencarian. Oke, jadi pemirsa, ini terkait dengan retret hari ini di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Nah, informasi terkininya Gubernur Jakarta yang juga kader PDIP Pramono Anung saat ini sudah tiba di Yogyakarta melalui Bandara Yogyakarta International itu di Kulon Progo sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Nah, setibanya di Bandara YIA Kulon Progo, Pramono Anung enggan berkomentar banyak terhadap awak media yang telah menunggunya. Dan belum ada informasi pasti terkait tujuan pasti Pramono Anung setelah tiba di Yogyakarta. Apakah langsung menuju Akmil Magelang untuk mengikuti retret? Karena sehari sebelumnya Pramono sempat menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediamannya. Apa artinya itu, Pak? Mau naik mobil. Pak, ini langsung ke Magelang atau kemana, Pak? Ya naik mobil, kan saya orang Jogja. Oke, habis ini kemana, Pak? Habis ini rencananya. Saya orang Jogja. Bapak ibu saya dimakamkan di sini. Terus mau kemana? Ya nanti tergantung supirnya mau kemana saya ikut. Ya, makasih ya. Terima kasih, Pak Pram. Nah, pemirsa, para kepala daerah ini sudah berkumpul di Akademi Militer Magelang sejak kemarin. Hari ini kegiatan retret juga masih berlanjut ya Jessica, ada beberapa agenda. Nah, tadi pagi itu sudah diawali dengan senam bersama, senam pagi bersama. Jadi untuk senam pagi bersama ini diikuti oleh Mendagri Tito Karnavian dan juga Wamendagri Bima Arya. Dan terpantau nih pemirsa, Tito dan juga Bima berada di lokasi sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, Valen. Sudah dari pagi untuk melakukan senam pagi bersama para kepala daerah yang sudah dilantik. Dan ini adalah kegiatan yang beberapa kali di-highlight terkait dengan ada retret bersama-sama antar kepala daerah di Akmil Magelang ini. Selain berolahraga, Mendagri juga ternyata memanfaatkan kesempatan ini untuk berdialog santai dengan para kepala daerah. Karena kalau kita lihat ya Jessica, ini kan situasinya sambil senam pagi ya di lapangan hijau terbuka. Jadi semuanya bisa berdialog dengan siapa saja. Jadi antara Mendagri, Wamendagri dan juga kepala daerah, gubernur sampai dengan bupati ada di situ. Ini ya visual senam pagi yang dilakukan di retret pada hari Sabtu pagi ini. Yang sudah berlangsung dari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi kan Valen sudah sempat menyinggung, ini sekaligus menambah keakraban dan juga meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Ini juga selalu menjadi fokus ya, pusat kepada daerah. Karena kita ketahui bersama, ego dari pusat dan daerah ini selalu ada. Nah, ini adalah momen yang tepat nih supaya sinerginya semakin rapet kali ya bisa dikatakan ya. Nah, jadi jangan sampai ada gesekan-gesekan lagi kalau seandainya dalam bekerja nanti dalam satu periode ke depan itu ada yang bersinggungan ego sektoralnya pemirsa. Ini kesempatannya untuk bonding gitu kan. Karena setelah senam pagi tadi ada sarapan, kemudian ada pembukaan kegiatan di sana, dilanjutkan juga dengan pengarahan program dan juga ada ceramah geopolitik. Kalau ceramah geopolitik Jessica, ini tadi langsung disampaikan oleh Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili di situ. Kemudian dilanjutkan juga oleh Menteri Pertahanan ada Syafri Samsudin dengan pokok pembahasannya adalah soal asta cita dan sistem pertahanan negara Republik Indonesia. Penting loh ini untuk kepala daerah. Tentunya. Jadi dari tadi sudah dibahas kalau dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini harus satu suara. Apalagi supaya semuanya juga satu visi dan misi kan. Jadi dari pusat ke daerah semua bisa tertransmisi dengan baik dan asta cita juga bisa terwujud. Nah, pemirsa, ada 503 kepala daerah yang dijadwalkan mengikuti retret gelombang pertama. 450
hadir pada hari pertama, sedangkan 53 ini tidak hadir. Dengan rinciannya pemirsa, 6 yang menyampaikan izin dengan alasan sakit dan ada acara keluarga, sementara 47 kepala daerah belum ada kabarnya. Ini masih ditunggu-tunggu ya? Iya, ini masih ditunggu-tunggu karena kalau angka 47 kepala daerah ini sebenarnya sejak tadi pagi sudah dikonfirmasi pada saat absensi ya pemirsa, ada 47 yang tidak datang dalam tingkatan mulai dari gubernur, wali kota sampai dengan bupati. Nah, ini masih belum ada kabarnya, tapi masih kalau menurut Bima Arya tadi, Wamendagri menyampaikan dan masih ditunggu karena retret ini kan tidak hanya 1 hari ya. Jadi ada 8 hari bersama-sama, nanti ada beberapa hari lagi ke depan yang juga masih bisa diikuti oleh kepala daerah yang tidak ada kabar. Nah, ini salah satunya yang tadi kita sudah beritakan sebelumnya ya, Pramono Anung yang juga masih ditunggu kabarnya akan seperti apa, kepastiannya nanti kita update ya pemirsa. Kalau kita sudah tahu nih informasinya, dia akan langsung ke Magelang atau ada pertemuan lainnya di Yogyakarta. Sebenarnya tidak hanya Pramono Anung, salah satunya juga Iwayan Koster yang juga masih ditunggu. Nah, jadi pemirsa pada saat kemarin ditanya apakah para kepala daerah yang belum hadir tanpa alasan ini semuanya merupakan kader PDI Perjuangan? Ya kan, pertanyaannya itu. Mengapa kok pertanyaannya begitu? Karena ada instruksi sebelumnya dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk bahasanya adalah Jessica menunda mengikuti retret. Gitu. Nah, kemudian Wamendagri menjawab pemirsa, Bima Arya mengatakan belum menerima data yang rinci. Namun dia tidak menutup kemungkinan bahwa bisa jadi itu mungkin saja terjadi gitu. Dan meski demikian pemirsa, ada kepala daerah kader PDI Perjuangan ini tetap datang di retret. Salah satunya Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma. Dan Wamendagri Bima Arya menyatakan bagi kepala daerah yang belum hadir tanpa alasan, panitia akan menghubungi mereka. Dan jika memutuskan tidak hadir, panitia meminta kepala daerah agar mengirimkan wakilnya. Tapi kalau wakil kepala daerahnya juga nggak bisa hadir nih pemirsa. Nggak apa-apa ya ternyata. Ternyata bisa lagi nih diwakilkan sekretaris daerah di wilayah yang diminta untuk hadir. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kalau mungkin perwakilan dari daerah itu tidak bisa hadir. Gubernurnya misalnya atau wagubnya juga nggak bisa hadir karena ada alasan tertentu. Mungkin kan ada yang tidak fit. Tapi ternyata ada loh yang nggak fit tapi tetap datang di retret. Nah itu juga disampaikan oleh Bima Arya terkait dengan ini bisa digantikan oleh sekretaris daerah. Kita simak ya pemirsa pernyataan Bima Arya berikut ini. Bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya, wakil kepala daerah untuk menggantikan mengikuti rangkaian acara di sini. Karena program ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah dan memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, kemudian untuk yang tidak ada kabar, kami masih menunggu apakah hari ini datangnya terlambat seperti beberapa orang yang hadir tadi. Dan untuk hal-hal yang lain, apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga. Jadi nggak ada alasan ya untuk tidak hadir, dan karena ini kan juga sesuai dengan tujuannya ya, supaya pemerintah pusat tuh bisa satu suara dengan pemerintah daerah. Jadi mau nggak mau sebetulnya sebagai pemerintah daerah harusnya datang supaya tahu kan sudah difasilitasi program-program dari pusat seperti apa supaya bisa direalisasikan di daerah. Nah, kalau tadi sudah ada pernyataan ini dari Bima Arya kalau Mendagri Tito Karnavian ini menyebut bagi kepala daerah yang tidak hadir dalam kegiatan retret di Akmil Magelang justru bakal rugi sendiri karena akan kehilangan momentum. Ini menurut dia ya, karena kegiatan retret ini bermanfaat bagi kepala daerah untuk saling berkenalan, termasuk juga dengan para menteri. Betul. Berkenalannya. Nah, jadi Tito Karnavian menegaskan retret ini bukan kepentingan partai pemirsa. Kita akan simak pernyataan Tito Karnavian Mendagri berikut ini. Ya, kita apa yang nggak hadir ini kan yang belum ada keterangan. Ya, bisa mungkin karena masalah gangguan perjalanan atau mungkin masalah kebijakan partainya. Saya menganggap bahwa kegiatan orientasi pada ini sangat-sangat penting. Bukan kepentingan pusat, kepentingan daerah itu sendiri.
supaya rekan-rekan kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup sebelum 5 tahun nanti melangkah. Ini hanya kegiatan 7 hari dibanding dengan 5 tahun mereka akan bekerja. Mereka punya waktu untuk bertemu dengan kepala daerah lainnya. Lihat sini cair sekali tadi. Ini baru 1,5 hari ya. Jadi kalau yang nggak mengambil bagian ya rugi sendiri. Nanti mereka kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, ya, dan juga kenal dengan gubernur misalnya, ya, kehilangan momentum itu. Yang nanti ya setelah itu mereka harus cari sendiri jalur mungkin untuk kenal. Bermanfaat bukan hanya untuk 1 partai, 2 partai, 3 partai, untuk semua kepala daerah. Ya, termasuk PDIP gitu ya. Bukan posisinya partainya, tapi posisi kepala daerahnya ya, yang kita harapkan. Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat dan dia harus bertanggung jawabkan kepada rakyat kembali. Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Silakan. Nah sebelumnya pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda ikut retret di Magelang. Tapi pemirsa, ada Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma yang merupakan kader PDI Perjuangan yang tampak tetap hadir ikut retret. Namun saat diwawancarai oleh jurnalis Metro TV Nadia Soraya, Paramita memilih untuk bungkam. Kita simak ya pemirsa. Dan yang menarik adalah untuk dari 450 kepala daerah yang hadir pada hari ini, ada salah satu atau beberapa kepala daerah yang terpantau ini dari PDI Perjuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah ada instruksinya bahwa pada hari ini atau sejak kemarin ini para kepala daerah ini diperintahkan bahwa tidak ditunda begitu maksudnya untuk menunda perjalanan mengikuti retret pada hari ini. Namun di sini terpantau salah satu kader PDIP yang juga terpilih sebagai Bupati Brebes, ya ini Paramita Widya Kusuma. Kita akan coba menanyakan kepada Bu Paramita. Halo Ibu. Ibu, aku Nadia dari Metro TV. Izin sedikit bersama-sama sama yang lain juga boleh. Bu Paramita, izin Bu, langsung saja Bu, ini sebelumnya sudah ada instruksi dari Bu Megawati begitu ya untuk menunda perjalanan retret. Kira-kira alasan apa sih Bu yang menurut Ibu nih, Ibu harus tetap ikut retret pada hari ini hingga tanggal 28 nanti? Silakan Ibu. Singkat saja Bu. Gimana Bu? Kita masuk TV. Sebelumnya Ibu sempat mengatakan bahwa ini tuh tujuannya untuk rakyat, untuk masyarakat begitu Bu. Kira-kira nanti apa sih Bu alasan tersendirinya begitu Bu? Sedikit saja Bu. Sedikitnya. Oke, pemirsa, ini Bu Paramita enggan untuk menyampaikan alasannya begitu ya. Bu, sebelumnya Ibu saya lihat di berita juga sudah ada beberapa berita kalau Ibu ini untuk mendukung masyarakat, di mana ntar program-program Ibu juga lebih baik begitu kalau mengikuti pembekalan. Sedikit saja Bu, mungkin disampaikan Bu. Sedikit saja, oke. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.